Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan pada kesempatan kali ini. Semoga kita terus berada dalam lindungan Allah, terbebas dari virus-virus corona, dan semoga keluarga kita, sahabat-sahabat kita itu terbebas dari penyakit virus yang sangat berbahaya ini. Tidak lupa kita juga selalu mendoakan semua masyarakat Indonesia sehat dan virus ini segera hilang dari bumi pertiwi kita. Sahabat-sahabatku semua, pada kesempatan kali ini kita masih setia ngaji tentang akhlak tasawuf, dan malam ini kita membahas tentang ragam perilaku akhlak. Setidaknya dalam pembahasan ragam akhlak kita kali ini, kita akan membahas tentang akhlak pribadi, akhlak di dalam keluarga, akhlak bermasyarakat, dan juga akhlak bernegara. Akhlak pribadi itu adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh umat Islam, sesuatu yang harus dimiliki oleh mukmin, harus dimiliki oleh kita sebagai orang muslim. Yang harus ditanamkan dalam kepribadian kita itu adalah siddiq, jujur. Lawannya siddiq itu adalah al-kadhib, dusta, bohong. Jujur itu harus ditanamkan dalam hati kita, karena jujur dalam hati itu memiliki kaitan yang erat dengan niat. Tidak hanya jujur dalam hati, jujur dalam pikiran, jujur dalam lisan, ucapan, dan juga jujur di dalam sebuah tindakan. Itu menjadi sesuatu yang sangat penting dimiliki oleh umat Islam. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus mencontoh betul, sekalipun tidak mungkin sama, kita harus mencontoh betul kejujuran yang dimiliki oleh Nabi Muhammad semasa hidupnya. Karena siddiq, jujur itu salah satu sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Kejujuran di dalam Islam setidaknya ada 5 yang harus dimiliki. Yang pertama adalah sidqul qalbi, kejujuran dalam hati. Jadi yang harus kita lakukan pertama kali adalah hati kita harus jujur. Jujur dalam hati ini penerapannya berada pada niat. Jadi kalau niat kita itu baik, maka lisan kita, perbuatan kita, pemikiran kita, keadaan kita itu harus baik. Karena pondasi dari setiap perbuatan itu adalah niat. Sebagaimana kaidah innamal a'malu binniyat, niat menjadi pondasi terhadap sebuah perbuatan, lisan, dan lain sebagainya. Kalau niatnya baik, maka dia akan menjadi manusia yang baik. Tapi kalau manusia yang sudah memiliki niatan tidak baik, maka apapun akan dilakukan untuk mencapai ketidakbaikan. Yang kedua adalah sidqul hadis. Sidqul hadis ini penerapannya diaplikasikan dalam bentuk perkataan, ucapan. Jadi ucapan manusia itu harus selaras dengan niat kita. Ucapan manusia itu harus selaras dengan keadaan.
tidak boleh dilebih-lebihkan, tidak boleh dikurangi. Semuanya harus pas dan proporsional. A sampai B itu harus dikatakan A sampai B, tidak boleh ditambah, tidak boleh dilebih-lebihkan. Lah ini yang susah. Kejujuran di dalam perkataan ini menjadi suatu yang sangat penting, karena terlalu banyak orang-orang hari ini yang selalu bersilat lidah tapi tidak pernah melakukan apapun. Lah, kejujuran-kejujuran seperti ini harus dimiliki oleh umat muslim dan kita sebagai orang mukmin. Yang ketiga adalah sidqul amal. Sidqul amal, kejujuran dalam perbuatan, segala aktivitas perbuatan kita. Aktivitas kita harus didasari oleh kejujuran. Kejujuran hati, kejujuran perucapan itu harus selaras dengan perbuatan. Itu yang kemudian disebut dengan sidqul amal. Kalau hati kita mengatakan A, ucapan kita harus mengatakan A, perbuatan kita pun juga harus mengatakan A. Hati, niat yang ada dalam hati, ucapan dan perbuatan itu adalah satu kesatuan yang harus dilandasi oleh kejujuran, dan itu sesuatu yang sangat mahal bagi orang muslim. Yang keempat adalah as-sidqu al-wa'd. Sidqul wa'd, sifat jujur yang harus diterapkan untuk menepati janji. Jadi kalau dia memiliki janji kepada Allah, memiliki janji kepada manusia, maka harus jujur dalam arti menepati janji, dan itu disebut dengan sidqul wa'd. Yang kelima adalah sidqul hal. Sidqul hal itu sifat jujur yang penerapannya pada kenyataan yang terjadi dalam hidup manusia. Jadi kalau kita hidup manusia itu berada dalam satu rotasi. Kadang kita berada dalam kesenangan, kita berada dalam kesedihan, kita berada dalam suka, kita berada dalam duka. Kita harus jujur terhadap keadaan-keadaan yang seperti itu. Terlalu banyak orang yang kemudian tidak pernah jujur terhadap keadaan. Banyak orang yang hari ini kalau Anda pemain media sosial, maka banyak foto-foto yang ditampilkan oleh Anda dan itu sudah hasil editing, dan itu adalah bagian dari ketidakjujuran hal keadaan. Bagaimana kemudian kita menjadi orang yang sidqul hal? Kita bergaya ala kadarnya. Kita melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dimilikinya. Kalau hitam kulitnya nggak usah diputih-putihkan, biarkanlah saja hitam, karena itu juga bagian dari realitas yang harus dilandasi oleh kejujuran. Itu adalah sidqul sidik. Lawan dari sidik itu adalah al-kadhbu, dusta. Berarti di dalam dusta itu juga ada kadbul qalbi, kadbul hadis, kadbul amal, kadbul wa'd, dan kadbul hal. Orang yang selalu berbohong, orang yang selalu berdusta terhadap niat yang dimiliki, orang yang modus, orang-orang yang memiliki niat tidak baik tapi dia berpura-pura menjadi baik, itu terkadang banyak orang. Atau serigala berbulu domba, itu adalah niatan yang tidak baik tapi berperilaku seperti layaknya orang biasa. Begitu juga dengan perkataan. Orang-orang yang selalu menambahi perkataan, orang yang selalu melebih-lebihkan, orang yang selalu mengurangi perbuatan, itu adalah kadbul hadis. Dan juga ada kadbul mal, penerapannya, segala aktivitasnya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan dan lain sebagainya. Juga kebalikan dari sidqul wa'd, yaitu al-kadbul wa'd. Jadi kalau sidqul wa'd itu orang yang selalu menepati janji, maka kadbul wa'd adalah orang yang selalu ingkar janji.
Itu ada. Dan di kalangan orang mukmin juga banyak, orang muslim juga banyak yang melakukan qat'ul wa'ad, berjanji tapi tidak pernah ditepati. Oleh karena itu kemudian kita sebagai generasi muda hari ini, kita harus berpegang teguh kepada kejujuran. Kita harus selalu menepati janji dan lain sebagainya. Yang kelima juga ada kebalikan dari sidqul hal, ada katbul hal, dusta terhadap kenyataan-kenyataan yang dimiliki. Contoh yang paling banyak hari ini, ketika manusia berada dalam terjerumus di dalam keadaan hedonis, maka dia selalu berpura-pura bahwa dia adalah orang yang punya, orang yang kaya dan lain sebagainya. Tapi tidak, padahal kebohongan-kebohongan terhadap kenyataan yang dia hadapi itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan dan sesuatu yang sangat menyedihkan. Oleh karena itu sahabat-sahabat, kita selalu berusaha untuk menerapkan kejujuran, setidaknya 5 bentuk kejujuran yang harus dimiliki oleh orang muslim dan orang mukmin. Kalau kita sudah menanamkan sifat kejujuran, maka akhlak kedua sebagai bentuk akhlak pribadi adalah amanah. Amanah dalam pandangan Ahmad Mustafa Al-Marawi adalah sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga agar sampai kepada yang berhak memilikinya. Jadi amanah itu sesuatu yang diberikan pada orang. Amanah yang diberikan pada kita. Kita hidup juga amanah, jabatan itu amanah, janji itu amanah. Segala sesuatu yang dititipkan oleh Allah kepada kita itu adalah amanah. Dan segala sesuatu yang dititipkan oleh manusia kepada kita itu pun juga amanah. Harta amanah, anak adalah amanah, rezeki adalah amanah, diri kita itu juga amanah, jabatan itu amanah, pangkat itu amanah. Jadi apapun Anda, berprofesi apapun Anda, itu adalah amanah yang diberikan Allah kepada kita, yang suatu saat dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kemudian menjaga amanah itu menjadi sesuatu yang sangat penting, karena dengan amanah kita mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya amanah ini ada dalam 3 tipologi. Amanah dari Allah, amanah terhadap Allah, amanah terhadap sama manusia, dan juga amanah terhadap diri kita sendiri. Amanah terhadap Allah, kita adalah orang muslim, kita adalah khalifah Allah, kita adalah Abdullah. Maka kemudian kita harus senantiasa beriman kepada Allah. Kita harus senantiasa menjaga amanah, aturan-aturan, kewajiban-kewajiban yang diberikan Allah kepada kita. Yang kedua adalah amanah kepada sesama manusia, karena kita yakin betul bahwa setiap manusia yang hidup di alam semesta itu tidak bisa hidup sendirian, tapi selalu hidup beriringan, selalu berinteraksi. Maka antara satu dengan yang lain harus saling menolongi, harus saling menyayangi, dan harus saling membantu dan lain sebagainya. Di sisi yang lain adalah diri kita adalah amanah. Kalau badan kita itu amanah, mata kita juga amanah, telinga kita itu adalah amanah, semua yang berada dalam tubuh kita itu adalah amanah. Maka dari itu kemudian kita harus betul-betul menggunakan tangan kita ke jalan yang terbaik, menggunakan mata kita kepada jalan yang terbaik, menggunakan telinga kita pada jalan yang terbaik, sehingga kemudian semua aktivitas anggota badan kita itu selalu mengarahkan diri kita, mengarahkan jiwa kita, mengarahkan tubuh kita untuk selalu berdekatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya itu kita akan bahas tentang persoalan amanah.
Sedangkan lawan kata dari amanah itu adalah khianat. Orang yang selalu mendustakan, orang yang selalu khianat terhadap janji-janji, berkhianat terhadap sesuatu yang diamanai, selalu mengambil sesuatu yang bukan miliknya, itu adalah orang-orang yang khianat, yang selalu berlawanan dengan amanah. Yang ketiga, alat pribadi yang ketiga adalah istiqomah. Makanya kemudian istiqomah sangat penting dalam kehidupan kita, karena dengan istiqomah kita bisa selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan istiqomah itu kita mempertahankan keimanan, meneguhkan keimanan, meneguhkan keislaman kita selama hidup di dunia, karena kita yakin betul bahwa semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara istiqomah itu akan menjadi satu kebiasaan yang mengantarkan diri kita kepada ridho Allah. Begitu juga ketika kita istiqomah. Kalau kita istiqomah, maka yang akan muncul ketenangan hati. Jangan labil, karena orang labil itu adalah orang yang tidak istiqomah. Kalau kita berada dalam kelabilan, maka kita pasti tidak akan pernah tenang. Maka kunci dari sebuah ketenangan, kita harus selalu istiqomah di dalam menegakkan agama Allah, sehingga kita selalu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kemudian banyak manfaat-manfaat dari istiqomah, banyak buah dari istiqomah itu. Setidaknya orang yang selalu istiqomah selalu dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih. Orang yang selalu istiqomah itu nggak pernah punya rasa takut, nggak punya rasa sedih, karena dia yakin betul bahwa semua yang dialami itu adalah bagian dari ujian yang diberikan Allah kepada diri kita. Oleh karena itu kemudian kepasrahan menjadi jalan setelah istiqomah. Alat pribadi yang keempat adalah al-iffah. Secara etimologi itu iffah itu adalah bentuk masdar dari fi'il madhi affa, yang berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Dengan kita menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik, maka kita selalu menjaga kesucian tubuh kita, selalu menjaga kemurnian tubuh kita, selalu menjaga rohani kita, selalu menjaga kesucian jiwa kita. Secara terminologi, iffah kemudian diartikan memelihara kehormatan diri dari segala hal yang merendahkan, merusak, dan menjatuhkan. Apa yang merendahkan, apa yang merusak, dan apa yang menjatuhkan tidak lain dan tidak bukan adalah segala persoalan-persoalan yang dilarang oleh Allah. Segala sesuatu yang tidak baik bagi kita itu pasti dilarang oleh Allah, dan sesuatu yang dilarang oleh Allah itu pasti akan merendahkan, merusak, dan menjatuhkan tubuh kita. Tidak hanya jatuh di dunia, tapi juga jatuh di akhirat nanti. Dalam arti orang yang selalu melakukan kerusakan, orang yang selalu melakukan ingkar terhadap janji-janji Allah, ingkar terhadap perintah-perintah Allah, maka dia akan berada di dalam hukuman dan berada di dalam neraka. Keutamaan iffah ini dalam akhlak sangat tinggi, karena dengan iffah itu dia bisa dicintai oleh Allah. Orang yang sudah mencapai pada iffah, dia berusaha untuk menjaga kesucian tubuh, jiwa, dan hati nuraninya. Kalau dia berada dalam kondisi suci dan kita yakin betul bahwa Allah itu adalah maha suci, maka sesuatu yang suci tidak akan pernah bersentuhan dengan sesuatu yang kotor,
dan sesuatu yang suci pasti bersentuhan dengan sesuatu yang suci. Jiwa yang suci, tubuh yang suci, hati yang suci memiliki peluang untuk selalu dicintai oleh Allah dan mencintai Allah dalam kondisi apapun. Akhlak pribadi yang kelima adalah mujahadah. Mujahadah ini bersungguh-sungguh, lawan dari mujahadah ini malas. Setiap perbuatan yang kita lakukan itu harus dilakukan secara bersungguh-sungguh. Sesuatu yang dilakukan secara bersungguh-sungguh pasti dia akan dapat. Man jadda wajadah. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia pasti akan mendapatkannya. Kalau kita menginginkan sesuatu, kita ingin dekat kepada Allah, maka lakukanlah sesuatu itu dengan sungguh-sungguh. Kalau kita ingin bekerja, maka bekerjalah secara baik. Kalau kita ingin menjadi mahasiswa, maka jadilah mahasiswa secara baik. Jangan pernah malas, karena dengan kemalasan kita akan meraih kehancuran atau kita terjerumus di dalam lembah kehancuran. Yang keenam adalah saja'ah, berani. Saja'ah secara etimologi itu berarti benar atau gagah. Dia pasti berani berada dalam kebenaran. Dia berani untuk mengatakan kebenaran. Itu yang kemudian disebut dengan saja'ah. Sedangkan menurut istilah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara baik dan secara terpuji. Di sini kemudian kita bisa mengatakan bahwa saja'ah adalah keberanian yang berlandaskan kebenaran yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan juga dilakukan dengan cara-cara yang baik. Itu yang kemudian disebut dengan saja'ah. Dalam surat Al-Imran ayat 139 yang berbunyi wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersikap bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang berani itu enggak pernah memiliki sikap lemah, dia enggak pernah bersedih hati, karena orang-orang yang memiliki keberanian menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan, itu adalah orang yang memiliki derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan lawan daripada saja'ah itu adalah pengecut. Kebalikannya, kalau saja'ah itu memiliki keberanian untuk menyampaikan sebuah kebenaran, tapi kalau al-jubn, pengecut, itu adalah orang yang tidak memiliki keberanian untuk menyampaikan kebenaran, bahkan dia mencari aman. Al-jubn, para pengecut ini sangat banyak di sekitar kita karena dia tidak berani untuk menyampaikan kebenaran. Menyampaikan kebenaran itu tidak pandang bulu, kepada siapapun dia akan menyampaikan sebuah kebenaran. Tapi berbeda ketika menjadi seorang pengecut, dia akan pandang bulu kepada siapa dia akan mengatakan dan kepada siapa dia tidak mengatakan. Itu adalah contoh dari manusia-manusia yang sangat pengecut. Akhlak kepribadi yang ketujuh terakhir adalah tawadu, rendah hati. Rendah hati, tawadu itu lawannya adalah takabur. Seberapa hebat pun Anda, mau memiliki jabatan seperti apa, mau memiliki kekayaan seperti apa, mau orang yang beriman seperti apa, mau dekat dengan Allah seperti apapun Anda, maka yang harus ditanamkan dalam hati kita adalah tawadu, sikap rendah hati. Kalau kita memiliki jabatan, banyak orang yang kemudian sombong dengan jabatannya, banyak orang yang kemudian sombong dengan kepangkatannya, banyak orang yang kemudian sombong dengan keimanannya, banyak orang yang sombong dengan hafalannya. Itu tidak bisa dibenarkan karena sombong adalah lawan daripada tawadu. Ajaran-ajaran akhlak pribadi itu adalah ketawaduan, rendah hati.
rendah hati kepada Allah, rendah hati kepada manusia, dan juga rendah hati kepada makhluk-makhluk yang lain. Itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Dari sini kemudian sahabat kita bisa mengatakan akhlak 7 model akhlak pribadi yang kita urai dari tadi itu sangat penting untuk ditanamkan dalam diri kita. Karena dengan kita menanamkan ketujuh itu saja, maka kita akan menjadi manusia yang baik, dan insya Allah baik di mata dunia, dan juga insya Allah baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain akhlak pribadi, juga ada varian akhlak di dalam keluarga. Karena kita selalu berada di dalam keluarga, entah kita sebagai seorang anak, entah kita sebagai seorang suami istri, atau kita sebagai orang tua terhadap anak. Dalam keluarga juga ada akhlak yang harus dibina. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah birrul walidain. Kita sebagai seorang anak menghormati kepada orang tua, karena ridhonya Allah itu berada di dalam ridho orang tua, dan murkanya Allah itu juga ada di dalam murka orang tua. Kalau kemudian kita menginginkan ridho Allah, maka carilah ridho orang tua, karena di sana juga akan mengantarkan kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kalau kita kemudian selalu menyakiti orang tua, na'udzubillah, jangan sampai karena kemurkaan orang tua itu kemudian mengantarkan kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimanapun juga kita harus sadar betul bahwa kita adalah seorang anak yang memiliki orang tua. Orang tua itu harus dimuliakan apapun keadaannya, selama tidak melanggar pada ketentuan syariat-syariat agama, itu harus dimuliakan. Itu yang kemudian disebut dengan birrul walidain. Selama tidak melanggar kepada syariat, ketentuan-ketentuan hukum Allah, maka kemudian semua perintah-perintahnya itu juga harus diikuti. Kalau kita kemudian sebagai seorang anak, siapapun diri kita, jabatan apapun yang kita miliki, kekayaan seperti apapun yang kita miliki, maka yang harus kita lakukan adalah birrul walidain. Kita harus menghormati orang tua, kita harus berbuat baik kepada orang tua, kita harus menyayangi orang tua. Karena kasih sayang orang tua itu tidak akan pernah bisa diukur dengan kata, harta, atau jabatan apapun kepada anaknya. Maka kita sebagai seorang anak, kita harus menyayangi orang tua setulus mungkin, sebaik mungkin. Itu yang harus dilakukan oleh seorang anak kepada orang tua. Banyak hadis-hadis, banyak dalil-dalil yang berbicara, bahkan di dalam Al-Quran itu banyak berbicara tentang persoalan-persoalan birrul walidain. Yang selanjutnya, kita sebagai seorang suami istri, karena bagaimanapun juga di dalam keluarga, setelah kita menjadi anak, kita harus menjadi suami istri. Menjaga, kita juga memiliki akhlak bagaimana kemudian kita memperlakukan istri memperlakukan suami sesuai dengan hak dan kewajiban yang harus dimiliki, yang untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, itu adalah satu bentuk ketentuan yang harus dilakukan. Tidak boleh saling menyakiti, harus saling menyayangi, santun dalam bersikap, dan juga di dalam ucapan pun juga harus selalu baik. Hal-hal yang seperti itu suatu yang remeh, tapi persoalan bukan hanya persoalan hak dan kewajiban, tapi juga persoalan ucapan, persoalan tingkah laku, itu menghormati satu dengan yang lain, itu menjadi suatu yang sangat penting, karena itu sudah menjadi barang langka dalam kehidupan kita kali ini.
banyak hak dan banyak kewajiban yang bisa dijabarkan dalam persoalan suami istri ini. Nanti kita akan bahas tentang persoalan itu di lain kesempatan. Yang ketiga adalah kita sebagai orang tua, kita memiliki anak, kita harus selalu menyayangi anak, kita harus bertanggung jawab terhadap Allah, terhadap anak itu. Karena anak itu adalah amanah yang diberikan Allah kepada kita, maka kita harus mempertanggungjawabkan. Kalau kita mempertanggungjawabkan kepada Allah, maka yang harus kita lakukan adalah menjadikan anak itu sedekat mungkin dengan Allah, berjalan kepada ketentuan Allah, berjalan kepada perintah-perintah Allah, dan selalu menghindari terhadap seluruh larangan-larangan Allah. Setelah kita mengerti, memahami akhlak secara pribadi, akhlak di dalam keluarga, kita juga harus memahami yang disebut dengan akhlak bermasyarakat. Karena kita juga manusia yang hidup di dalam lingkungan sosial, kita hidup berinteraksi antara satu dengan yang lain. Di sana ada tetangga satu dengan yang lain, kita berada dalam masyarakat yang sama. Di desa juga ada masyarakat, di wilayah perkotaan juga ada masyarakat. Maka bagaimana kemudian mengatur ada akhlak-akhlak di dalam bermasyarakat? Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah membina ukhuwah. Membina ukhuwah itu membina persaudaraan. Bina persaudaraan antara satu dengan yang lain, tidak hanya yang berada di desa, apalagi di wilayah perkotaan yang mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat urban dan mereka selalu berada dari daerah-daerah yang berbeda-beda. Maka kemudian kita harus menjaga persaudaraan antar satu dengan yang lainnya. Membina ukhuwah itu adalah membina sesama Islam, ukhuwah Islamiyah, itu yang pertama. Kalau kita melihat sesama Islam, maka kita selalu menjadi saudara sekalipun kita tidak pernah kenal. Kalau kita membina persaudaraan sesama Islam, maka Islam akan menjadi agama yang santun, agama yang ramah, agama yang berjamaah dan lain sebagainya. Maka persaudaraan seperti itulah yang kemudian selalu diimpikan dan menjadi satu bentuk peradaban kecil yang sangat dirindukan oleh kita. Membina persaudaraan ukhuwah watoniyah. Kalau Islamiyah itu hanya sedikit, maka kita bisa memperlebar kepada membina ukhuwah watoniyah. Sesama manusia yang hidup dalam satu negara, sesama RT lah. Kalau kita hidup dalam satu RT, skup yang paling kecil itu adalah RT. Kita hidup dalam satu RT, maka kita harus membina satu persaudaraan. Jangan saling tukaran, jangan saling mencaci antara satu yang lain, harus membina persaudaraan. Lah ini yang kemudian menjadi keharmonisan di dalam bermasyarakat. Kalau RT itu kemudian di dalam satu RT masyarakatnya sudah terbangun ukhuwah watoniyah, maka kita akan meningkat pada RW, RW akan meningkat pada desa, desa meningkat pada camat, kabupaten, dan provinsi, dan bahkan negara. Itu yang kemudian selalu digembar-gemborkan oleh Islam untuk menciptakan yang disebut dengan Islam rahmatan lil alamin. Ternyata di dalam membina ukhuwah tidak hanya berada dalam sekup lokal negara, batas teritori, tapi kita juga harus masuk kepada alam basariyah, ukhuwah basariyah. Ukhuwah basariyah itu kita bersaudara apapun agamanya, dari manapun Anda, warna kulitnya seperti apa, jelek atau tidak, kaya atau miskin, selama kita masih berada dalam posisi manusia dan di masyarakat kita adalah masyarakat yang masih manusia, maka kita harus membina persaudaraan siapapun itu, tidak pandang bulu, karena itu akan menciptakan satu peradaban yang baik, peradaban yang
uh, memiliki adab, memiliki akhlak, memiliki sopan santun, karena akan dibina dengan akhlak-akhlak yang mulia. Yang kedua adalah dalam bermasyarakat, bertamu dan menerima tamu. Bertamu, kita harus sambung silaturahim, kita harus nyambung persaudaraan, bersilaturahmi, tatap muka antara satu yang lain, satu rumah ke rumah yang lain. Itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita bertamu kepada satu orang, dua orang, satu rumah, dua rumah, itu akan terbangun satu ikatan, satu emosi, satu persaudaraan yang kemudian menciptakan kerukunan di antara tetangga dengan yang lainnya. Begitu juga perilaku menerima tamu. Menerima tamu, kalau di hari-hari ini menerima tamu tidak boleh kemudian tebang pilih, yang kaya disuruh masuk, yang miskin tidak boleh masuk ke pintu pagarnya. Itu menjadi sesuatu yang tidak baik. Islam selalu mengajarkan bahwa menerima tamu itu siapapun yang datang, asalkan tidak merusak pada yang ada di dalam keluarga, maka semuanya boleh menjadi tamu dan boleh diterima, siapapun itu, asalkan tidak membawa mudarat dan tidak membawa kepada sesuatu yang membahayakan. Itu yang kemudian harus ditanamkan dalam jiwa kita, karena menerima tamu juga ada sebuah aturan-aturan yang berada di dalam kaidah-kaidah Islam, dalam aturan-aturan Islam. Dengan modal membina ukhuwah, bertamu yang baik, menerima tamu tanpa syarat apapun, itu akan menciptakan masyarakat yang ta'aruf. Ta'aruf apa? Saling mengenal. Kalau kita bertamu, menerima tamu, membina persaudaraan, maka masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain akan saling mengenal. Tidak hanya sekedar nama yang dikenal, tapi juga karakter orangnya, sifat orangnya. Karena dengan mengenal itulah kita akan mencapai kepada tafahum, saling memahami. Kalau kemudian antara satu dengan yang lainnya sudah saling memahami mana yang membutuhkan, mana yang tidak, mana yang kemudian baik, mana yang tidak baik, maka semuanya harus saling memahami. Orang yang saling memahami di dalam masyarakat akan terhindar dari konflik, akan terhindar dari curiga, akan terhindar dari sesuatu yang tidak baik. Kalau sudah ta'aruf dan tafahum dilakukan, maka yang akan muncul adalah ta'awun, saling tolong menolong. Saling tolong menolong bagaimana? Antara satu dengan yang lain. Karena kita hidup di dunia itu tidak bisa sempurna, pasti ada kekurangan. Orang yang memiliki kekurangan itu harus ditolong oleh orang lain. Orang yang memiliki kekurangan itu harus ditolong oleh yang lainnya. Itu yang kemudian disebut dengan ta'awun, tolong menolong, gotong royong di dalam membersihkan lingkungan, di dalam gotong royong dalam sosial dan lain sebagainya. Kalau kemudian ta'awun sudah dilakukan, maka persaudaraan sudah tercipta. Kalau sudah tercipta persaudaraan, maka yang akan muncul adalah at-takaful, saling melindungi. Antara satu dengan yang lain saling melindungi untuk mencari selamat. Satu dengan yang lain tidak saling mengincar. Semuanya harus berada dalam keselamatan bersama. Satu baik, maka semuanya harus menjadi yang baik. Kalau 1, 2, 3 tidak baik, maka 1, 2, 3 kita berusaha untuk menjadikan manusia yang baik. Saling melindungi, saling tolong menolong, saling memahami, saling mengenal antara satu yang lain, itu adalah modal kita menjadi manusia di tengah masyarakat bersama. Setelah kita memahami akhlak pribadi, akhlak dalam keluarga, akhlak dalam masyarakat,
Tidak bisa dipungkiri bahwa kita adalah manusia yang hidup dalam sebuah negara. Maka dari itu kemudian ada sebuah aturan atau akhlak bernegara dalam diri kita. Setidaknya kita hidup di dalam negara terdapat 4 hal yang harus dilakukan oleh kita, baik sebagai orang yang dipimpin atau kita sebagai seorang pemimpin. Yang pertama adalah membina hubungan baik antara pemimpin dan yang dipimpin. Seorang pemimpin harus mengayomi yang dipimpin, sedangkan yang dipimpin itu adalah orang yang patuh kepada aturan-aturan yang dibuat oleh para pemimpin, selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariat agama. Seorang pemimpin harus memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Bagaimana kemudian seorang pemimpin mengatur hukum tidak lagi tajam ke bawah, tumpul ke atas, tapi hukum harus berada dalam kesetaraan. Siapapun yang bersalah di depan hukum itu harus diperlakukan secara sama. Seorang pemimpin harus memiliki ketegasan dalam wilayah itu. Sedangkan yang dipimpin harus memiliki ketaatan terhadap hukum-hukum yang telah diatur dalam negara. Kenapa kita harus mengikuti itu? Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita harus mentaati kepada Allah. Atiullah wa atiur rasul. Kita juga harus mentaati kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Karena kita tidak berada dalam satu masa dengan Nabi, maka wa ulil amri minkum, dan kita juga harus memiliki ketaatan terhadap pemerintah. Itu adalah salah satu etika atau akhlak yang harus dimiliki oleh masyarakat, kita sebagai masyarakat. Apapun aturan-aturan yang melekat dalam diri kita sebagai warga negara, kita harus melakukannya. Kita memiliki kewajiban untuk melakukannya. Di sisi yang lain, pemimpin juga harus memiliki kebijaksanaan dalam wilayah mengatur negara ini. Kenapa kita harus mentaati pemerintah? Kenapa pemimpin harus bijaksana? Karena antara satu dengan yang lain sebenarnya memiliki tanggung jawab tidak hanya di dunia, tapi juga tanggung jawab di akhirat nanti. Sebagaimana sabda Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap manusia itu dimintai pertanggungjawaban. Perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu pasti dimintai pertanggungjawaban, baik pertanggungjawaban di dunia maupun pertanggungjawaban di akhirat. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus diingat oleh kita sebagai orang yang dipimpin atau sebagai seorang pemimpin, agar kita menjadi manusia yang arif, menjadi manusia yang bijaksana dalam mengatur negara atau organisasi apapun. Yang kedua, akhlak bernegara, siapapun dari kita itu harus mengedepankan yang disebut dengan musyawarah. Karena dengan jalan musyawarah itulah kita akan menemukan satu titik terang. Dengan musyawarah kita akan mendapati solusi di antara berbagai perbedaan-perbedaan. Kita tidak bisa kemudian menyamakan antara satu dengan yang lain. Enggak akan pernah bisa. Karena perbedaan itu adalah bagian dari keniscayaan yang dibentuk oleh Allah dan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kemudian musyawarah ini ada di dalam Al-Qur'an. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddun walidul qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dalam ayat ini, wasawirhum fil amri, bermusyawarahlah kamu dalam urusan-urusan apapun itu. Tapi yang perlu diingat, bermusyawarah harus dengan lintalakum, dengan lemah lembut,
Tidak boleh kemudian dengan kekerasan, tidak boleh dengan cacian, tidak boleh dengan makian. Tapi yang harus kita kedepankan dalam ayat ini adalah lintalahum. Kita harus bersikap lemah lembut di dalam bermusyawarah. Karena dengan lemah lembut, musyawarah akan berjalan tertib, musyawarah akan berjalan baik, musyawarah akan mendapati solusi yang terbaik bagi semuanya. Tidak lupa kemudian dalam musyawarah juga harus memohon wastaghfir lahum, mohon ampun. Karena kita manusia tempatnya salah dan lupa. Kita yakin betul bahwa setiap keputusan-keputusan kita itu adalah proses ijtihadi yang mungkin benar bagi diri kita, tapi juga bisa tidak benar di sisi Allah. Oleh karena itu kemudian wastaghfirlahum, mohon ampun kepada Allah. Karena mohon ampun agar ketetapan-ketetapan yang dihasilkan di dalam musyawarah sejalan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian memohonkan wastaghfirlahum sudah dilakukan, wasawirhum sudah dilakukan, solusi sudah ada, maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah faida asal tawakkal ala Allah. Tawakal kepada Allah, biarkan Allah kemudian mengatur segala urusan-urusan yang bersifat profan di alam duniawi ini. Kalau toh kemudian berbeda dengan apa yang kita harapkan, maka yakinlah bahwa segala sesuatu telah diatur oleh Allah sesuai dengan ridho dan kehendaknya. Yang ketiga, kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, sebagai khalifah di muka bumi ini memiliki satu pondasi yang sangat urgent dalam diri kita, yaitu adalah amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kepada kebaikan dan juga mencegah kepada seluruh kemungkaran-kemungkaran. Di sini kemudian sebagaimana dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Untuk menjadi manusia yang baik, umat yang baik, khaira ummatin, maka yang harus kita lakukan adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Menyuruh kepada kebaikan itu harus dengan cara-cara yang baik. Menyuruh kebaikan tidak boleh dengan cara-cara yang tidak baik. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah pada kemungkaran, itu juga harus dengan cara-cara yang baik. Tidak boleh kemudian mencegah kemungkaran itu dengan kekerasan, mencegah kemungkaran dengan penganiayaan. Itu adalah suatu yang tidak diperbolehkan. Karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar itu harus dilakukan dengan cara-cara yang ma'ruf. Apalagi kemudian wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Iman kepada Allah harus dengan cara-cara yang baik pula. Karena dengan cara-cara yang baik kita akan mendekatkan diri kepada Allah. Ta'muruna bil ma'ruf akan mendekatkan diri pada Allah, tanhauna 'anil munkar akan mendekatkan diri pada Allah, wa tu'minuna billah juga akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi kemudian segala sesuatu yang kita lakukan di alam semesta akan mencerminkan diri kita menjadi manusia yang khairu ummah, yang selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak bernegara yang terakhir adalah keadilan, menegakkan keadilan. Kata adil di dalam bahasa Arab itu selalu diartikan dengan sama rata. Tapi yang perlu diingat bahwa sama dan seimbang itu dalam konteks yang proporsional, karena antara satu dengan yang lain itu memiliki kelebihan yang berbeda-beda, memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda, sehingga kemudian keadilan yang berada di sini adalah keadilan yang bermakna proporsional. Di sisi yang lain, adil diartikan tidak berat sebelah, tidak memihak. Itu keadilan, tidak memihak di dalam alam duniawi, tidak memihak kepada orang kaya, tidak memihak kepada pejabat, tidak memihak kepada saudara.
karena keadilan adalah proses hukum dan semua manusia itu sama di depan hukum. Apalagi kemudian hukum yang kita lakukan adalah hukum yang menurut petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Maka disinilah letak keadilan yang sesungguhnya. Ketika keadilan itu tidak mampu membedakan mana yang kaya, mana yang miskin, semua manusia duduk sama di depan hukum, itu adalah keadilan yang sesungguhnya. Keadilan, kata adil ini juga disebut dengan kata al-qisti dan mizan. Qisti di dalam Al-Quran seperti di dalam surat Al-A'raf ayat ke-9 yang berbunyi, Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu muhlisina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Katakanlah Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Keadilan bil qisti di sini dalam makna keadilan. Keadilan dalam proporsi, secara proporsional. Kalau anak kecil dengan anak besar itu tidak bisa disamakan. Anak SD dengan anak mahasiswa itu uang sakunya tidak bisa kemudian dikasih sama 1.000, itu nggak bisa, karena tanggung jawab dan kebutuhannya itu berbeda-beda. Lah yang disebut dengan keadilan secara proporsional bergantung kepada tingkat kebutuhan yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Di sini kemudian keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu, keadilan harus ditegakkan tanpa harus berpihak kepada siapapun. Yang jelas keadilan selalu berpihak kepada kebenaran, kebenaran yang sudah tersurat maupun kebenaran yang tersirat yang ada di dalam teks-teks Al-Quran maupun teks-teks yang ada di dalam hadis. Sebelum kita tutup kajian Ragam Akhlak kali ini, mari kita membaca sholawat hasbi bersama-sama. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Wairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Wairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.